Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang kepadanya kita memohon pertolongan, baik dalam berzikir, dalam bersyukur, maupun dalam beribadah, agar syukur kita, zikir kita, dan ibadah kita lebih baik dari yang sebelumnya. Kita juga minta perlindungan kepada Allah dari keburukan amal kita. Dan kita juga minta hidayah kepadanya agar ditunjukkan kepada kebenaran yang benar-benar serta diberi kemampuan untuk mengikutinya, dan kemudian ditunjukkan kepada kebatilan yang benar-benar batil dan diberi kemampuan untuk menjauhinya. Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kajian tematik, yaitu orang yang tidak sholat malam seperti bangkai. Orang yang tidak sholat malam seperti bangkai. Nah, orang yang tidur terus tanpa sholat malam itu seperti bangkai. Jadi malamnya itu waktunya dipakai tidur semua, tidak menyisihkan untuk qiyamul lail, tidak menyisihkan untuk beribadah pada waktu bangun malam, di antaranya sholat lail. Kenapa? Di antaranya karena telinganya dikencingi setan. Jadi baru bangun waktu subuh sebagai awal siang, bukan waktu sahur sebagai akhir malam. Jadi salah satu ciri hamba Allah, dia selalu bangun malam. Di antaranya adalah beristighfar waktu sahur. Itu bagian daripada qiyamul lail. Kemudian sengaja bangun pada waktu malam itu untuk apa? Untuk sholat tahajud. Bisa tengah malam, bisa sepertiga malam, bisa 2/3 malam. Jadi tidak dipakai tidur semuanya. Dan ini kemudian disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana rajul yanamul lail kullah. Jadi ada orang yang
tidur malamnya itu sepanjang malam, ya. Jadi semua malam itu dipakai tidur, ya. Tengah malam tidur, 1/3 malam tidur, 2/3 tidur, ya. Nah, orang yang seperti itu fabala syaitan, ya. Setan itu telah mengencinginya fi udunaihi, ke dalam kedua telinganya, ya. Dalam hadis lain, ya, ada orang yang bangunnya itu pas subuh, ya. Bukan pas sahur minimal, tapi pas subuh. Maka sejatinya telinganya dua-duanya sudah dikencingi oleh setan, ya. Kenapa? Karena tidur subuh itu awal siang, ya. Jadi minimal bangun itu akhir malam, yaitu waktu sahur, ya. Yang Rasul gunakan untuk makan sahur, Rasul gunakan untuk istighfar, atau Rasul gunakan untuk sholat malam, ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, ya. Nomor 1144. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setan kencing di kedua telinganya itu adalah sebagai tanda kehinaan, ya. Ya. Jadi setan menghinakan manusia. Kenapa? Karena lalai terhadap waktu. Di antaranya waktu malam yang bagus untuk ibadah, bagus untuk istighfar, ya. Bahkan bagus untuk, ya, berinfak, bersedekah, berzakat. Karena waktu itu bebas riya, ya. Aman dan selamat dari riya, ya. Orang lagi tidur, ya. Dan insya Allah nanti di alam mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah, sehingga panasnya matahari yang didekatkan di atas kepala, ya, setinggi 1 mil itu tidak terasa panas, tidak akan berkeringat. Kenapa? Ya, karena, ya, apa yang disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan, ya, oleh tangan kanannya, ya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi ikhlas itu, ya. Kapan? Di antaranya waktu malam, ya. Kemudian atas secara hakiki, ya, bukan majazi, bukan kiasan, ya, sebagai bentuk penguasaan setan atas dirinya karena terlalu lalai dari ibadah. Jadi orang yang lalai itu bisa dikuasai oleh setan, ya. Bentuk penguasaannya tadi, jadi malam itu tidak disisakan untuk qiyamul lail. Semuanya digunakan untuk tidur, ya. Kemudian, ya, karena tidak berharap, ya, surga Allah, ya. Tidak berharap surga Allah, kebaikan Allah, pahala Allah, ya, yang sangat besar, ya, yang sangat baik, ya. Dalam waktu yang sama tidak takut kepada neraka Allah, tidak berharap pahala Allah, tidak takut, ya, azab Allah. Puncaknya adalah neraka. Dan ini, ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaballah min rajulin qoma min lailihi. Jadi Allah tuh kagum itu, ya. Ajaballah man, atau min rajulin, ya, qoma min lailihi. Jadi Allah kagum, takjub kepada orang yang bangun dari sebagian malamnya, tidak semalam suntuk, ya, karena nggak boleh itu. Kemudian setelah bangun apa? Patawato, dia berwudu. Setelah wudu wasolat, kemudian dia sholat. Jadi bangun malam, wudu, kemudian sholat, ya. Maka faqalallah li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya, unduru, kalian lihat tuh, ya, ila abdi, hambaku, hadza, yang ini, ya, yaitu koma
min lailihi yusolli. Ya. Dia bangun malam dari sebagian malamnya untuk apa? Untuk sholat. Kenapa dia lakukan? Pertama, robbatan fima indi, karena mengharap apa yang ada di sisiku, kebaikan. Dan yang terbaik adalah sorga, dan melihatnya. Ya. Jadi dia tidak mau masuk sorga. Dia tidak mau melihat Allah pada hari kiamat. Ya, makanya dia susah bangun malam, susah ibadah malam. Dalam waktu yang sama wasyafaqat mimma indi. Ya. Jadi tidak ada rasa takut kepada azabku. Ya. Jadi dalam ibadah itu ada syarat ibadah, ada rukun ibadah. Syarat ibadah apa? Ikhlas karena Allah. Kemudian mengikuti Rasulullah. Sedangkan rukunnya pertama takut kepada azab Allah. Takut kepada neraka Allah. Ya. Yang kedua berharap bertemu dengan Allah. Berharap sorga Allah. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Baru kemudian cinta kepada Allah. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah, insya Allah dia akan mengikuti sunnah Rasulnya. Dia akan dicintai Allah, diampuni dosanya Allah, kemudian dapat rahmat Allah. Ya. Dapat kasih sayang Allah. Ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian bisa jadi dia tidur malam sepanjang malam sampai tidak qiyamul lail, tidak sholat malam. Karena apa? Karena malas. Ya. Malas dan lalai karena hatinya mati. Ya. Kan hati itu ada yang sakit. Ya. Ya. Seperti hati orang yang munafik. Ya. Ada yang rusak. Ya. Ya, rusak hatinya, rusak amalnya itu. Ya. Ada juga yang mati, ini yang paling parah itu. Ya. Orang yang mati itu tadi tidak berharap kebaikan Allah, tidak takut azab Allah. Walaupun dia terbangun bukan untuk ibadah, ya, tapi mungkin karena kebelet pipis dan sebagainya. Setelah itu tidur lagi itu. Ya. Akibat apa? Malas dan lalai. Karena hatinya mati, sehingga waktu luang yang panjang, baik di malam hari maupun di siang hari, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak mematahkannya, maka pedang itu akan memotong kita, membinasakan kita. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu yang sangat singkat, waktu asar. Ya. Manusia rugi gara-gara tidak memperhatikan waktu. Kecuali orang yang mengisinya dengan iman, mengisinya dengan amal soleh, dan mengisinya dengan dakwah. Ya. Dengan nasihat, dengan pesan. Ya. Dengan apa? Dengan benar dan dengan sabar. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, inilah amkut ar-rajul arahu farigan. Aku benci banget itu kepada orang yang aku lihat banyak waktu, banyak peluang, kemudian dia nganggur, jadi banyak waktu senggang, tapi laisa fi syai'in min amali dunia, tidak melakukan amal dunia. Kemudian dalam waktu yang sama wala amalil akhirah, tidak pula amal akhirat. Jadi waktu yang Allah berikan banyak banget, senggang banget, lapang banget, tapi kemudian tidak digunakan untuk beramal dunia, sehingga di dunia dimuliakan oleh Allah SWT, menjadi orang yang bertakwa. Tapi juga tidak digunakan untuk beramal akhirat, yang nanti akan dimuliakan di sebuah tempat yang bernama sorga. Jadi karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, padahal panjang banget, lama banget, maka orang yang seperti itu dia tidak akan dimuliakan di dunia,
dan tidak akan dimuliakan di akhirat di sorga, dimuliakan di dunia sebagai orang yang bertakwa, dimuliakan di akhirat sebagai penghuni sorga. Kemudian jifah bil lail, ya, bahkan di malam hari itu seperti bangke, ya, jadi tidur terus itu, tidur terus. Ya, kalaupun bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kan harusnya kalau bangun itu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu istighfar. Rabbighfirli, 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 Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhwalanitu wa sarah. Dan itu kan, ya. Tapi kemudian ya, tidak dilakukannya, ya. Harusnya setelah itu sholat 2 rakaat, ya. Dan kalau kemudian kita, ya, setelah berzikir, ya, kemudian istighfar, kemudian sholat 2 rakaat, maka sholat malamnya kata Rasul, kubilat sholatu, pasti diterima oleh Allah SWT. Jadi sholatnya mabrur, sholatnya makbul, sholatnya itu masykur, ya. Diterima, dinilai baik, kemudian dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, yaitu karomah dan nikmah, serta rizki yang luas, kesenangan, kemuliaan, dan rizki yang luas. Kemudian batalun bin nahar, ya, malamnya seperti bangke, tidur melulu, ya. Siangnya pengangguran, ya, bengong melulu. Kenapa? Karena tadi pemalas, sehingga tidak bermanfaat, ya, untuk yang lainnya. Ya, jadi jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga tidak ada manfaatnya. Dan kemudian tidak produktif itu, ya. Jadi banyak itu orang itu waktunya sama dengan kita 24 jam. Tapi karyanya luar biasa, ya. Kenapa? Karena mampu memanfaatkan waktu, ya. Dia berusaha untuk menghasilkan, ya, karya-karya yang terbaik. Karya-karya yang spektakuler, ya. Tidak malas, karena malas itu penyakit, ya. Malas itu penyakit. Ini hadisnya riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, ya. Kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, kemudian Ibnu Jauzi dalam Saidul Khair, ya, berburu kebaikan, ya. Jadi orang yang bangun malam, ya, kemudian siangnya aktif bekerja, sejatinya dia sedang berburu kebaikan. Kemudian tidak mau dan tidak mampu melepas ikatan setan ketika terbangun dari tidur, ya. Jadi ketika kita tidur itu setan mengikat tengkuk kepala kita sebanyak 3 kali, ya. Ya kidu syaitan ala kofi ya tira'si ahadikum. Jadi setan itu akan mengikat, ya, tengkuk kepala seseorang di antara kalian idza huwa nama, kalau dia sudah tidur. Ya, salasa uqadin, dengan 3 kali ikatan, ya. Kemudian yadribu ala kulli uqdah, setiap ikatan, ya, yang diikat oleh setan ketika orang sedang tidur, ya, dia berkata, ya, menina bobokan, ya, supaya tidurnya itu pules, ya. Alaika lailun tawilun farkud, ini kata setan tuh, ya. Ketika kita sudah tidur, kemudian diikat tengkuk kepala kita seraya dibisikkan, ya. Apa bisikan setan? Ya, malam masih panjang, tidurlah, katanya, ya. Kalaupun bangun tidur lagi, kalaupun bangun tidak berzikir, tidak istighfar, kemudian tidak sholat malam, ya. Kemudian yang pertama, ya, ini cara untuk membuka ikatan setan. Ya, jadi karena ikatannya 3, maka cara untuk membukanya juga ada 3. Fa inis taiqadha fadzakarallah in halat uqdah. Kalau dia bangun tidur,
tidak tidur lagi, kemudian berzikir kepada Allah tadi kan. In halat uqdah, maka ikatan yang diikatkan oleh setan yang pertama itu terlepas itu ya. Yang kedua, fa in tawaddu in halat uqdah. Ya, setelah bangun berzikir kemudian wudu itu. Maka kalau dia wudu, terlepaslah ikatan yang kedua. Yang ketiga, fa in shalla in halat uqdah. Tapi kalau dia sholat malam, maka ikatan yang ketiga pun terlepas. Dan kalau semua ikatan ya yang diikatkan oleh setan ya ke tengkuk kepala kita ya, maka ya hikmahnya, kebaikannya fa asbahat nasyitan thayyiban nafsi ya, pagi harinya dia akan semangat, segar itu ya, fresh ya, rajin, kemudian baik jiwanya ya, akhlaknya jadi bagus itu ya, pribadinya bagus ya. Yang nanti kalau dicabut nyawa oleh malakul maut akan dipanggil ya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai pemilik jiwa yang baik kan. Kenapa? Karena rajin qiyamul lail, rajin salat malam. Wa illa, tapi kalau kemudian dia bangun tidak berzikir, dia bangun tidak istighfar, dia bangun kemudian tidak wudu, dia bangun kemudian tidak salat malam, asbaha khabithan nafsi kaslan ya. Maka ya ia bangun dengan jiwa yang kotor dan malas. Sementara kan kita berlindung kepada Allah dari yang namanya malas ya, gitu. Tapi ternyata tidak hanya memohon saja, harus usaha supaya kita tidak malas. Kalau terbangun malam, cepat berzikir ya, cepat istighfar, cepat ambil air wudu, kemudian cepat sholat malam ya. Insya Allah ya akan dikasih pribadi yang baik. Kemudian dalam waktu yang sama ya, rajin, semangat, segar ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya, nomor 1142, dan riwayat Muslim nomor 776 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Kemudian yang dimaksud dengan hidup seperti bangkai adalah hatinya mati ya. Jadi bukan fisiknya, bukan tubuhnya, bukan badannya, bukan anggota badannya ya, dari kepala sampai kaki, bukan ya. Yang mati itu hatinya ya. Kenapa? Karena tidak semangat, tidak ada gairah untuk beribadah saat bangun malam ya. Padahal ada orang yang diancam oleh neraka jahanam. Ini ada kaitannya dengan gairah, dengan semangat ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dia tidak tertarik itu ya dengan hitung-hitungan yang Allah lakukan kepada hambanya ketika dihisab di alam mahsyar. Ya peduli amat ya dengan hasil hisabnya. Mau dikasih dari tangan kanan, dikasih dari belakang, atau dikasih dari arah kiri ya. Padahal itu bisa jadi ya, menjadikan ya, hisabnya menjadi berat, menjadi susah, dan menjadi lama. Nah, para ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwa ya, kondisi jiwa yang kotor dan malas ini ya seperti orang mati ruhani, yang mati rohnya ya, ruhnya yang mati. Ya, jiwanya ya, hatinya ya, hidup secara fisik tapi ruh dan hatinya mati seperti bangkai berjalan ya. Kalau Rasul kan Al-Quran berjalan ya. Jadi ada sahabat nanya akhlak Rasul itu seperti apa. Rasul itu sebenarnya yang dijadikan patokan dalam berakhlak terpuji, berakhlak baik, berakhlak mulia itu apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya, sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran ya. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran ya. Kenapa? Karena hatinya hidup.
jiwanya hidup, ruhnya hidup. Ya. Sehingga menghidupkan seluruh raganya. Ya. Jadi kalau hatinya baik, maka semua amalnya juga baik. Kemudian karena dosa dan maksiat serta mengkonsumsi yang haram, yang khabith dan yang syubhat, ya, yang tidak jelas halal dan haramnya, ya, samar-samar, maka di antara penyebab berat dan malasnya bangun malam untuk berzikir, tilawah Al-Quran, ya, sholat tahajud, berdoa, istighfar adalah perbuatan dosa, maksiat, serta makanan minuman yang haram, ya, yang khabith, ya, yang syubhat, yang dikonsumsinya. Ya. Jadi makanan, minuman, pakaian, ya, itu erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan, ya, qiyamul lail. Jadi kalau makanannya haram, minumannya haram, makanan dan minumannya itu syubhat, makanan dan minumannya itu, ya, khabith, ya, jelek, maka berat, susah, ya, untuk melaksanakan sholat malam, ya. Dan ibadah malam seperti apa? Berzikir, itu ibadah malam tuh, qiyamul lail. Tilawah Quran itu qiyamul lail. Sholat tahajud qiyamul lail, karena bangun dulu. Kemudian berdoa, ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan doa-doa yang lainnya. Dan istighfar, ya. Di antaranya baca Sayyidul Istighfar. Ya. Itu gara-gara makanan, gara-gara minuman, gara-gara pakaian bisa jadi, ya, berat dan susah qiyamul lail, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, bahwa inna rajul sesungguhnya orang itu kemudian la yudhnibu dzanba, dia kemudian berbuat dosa, fayuhramu, ya, qiyamul lail, maka gara-gara, ya, dia berbuat dosa, maka qiyamul lailnya itu disulitkan oleh Allah SWT, dihalangi untuk qiyamul lail, ya. Kenapa? Karena sholat itu harus suci, harus bersih, ya, bukan dari hadas dan najis saja, tapi dari dosa dan kesalahan, ya. Jadi kalau kita punya dosa, punya kesalahan, bisa jadi susah untuk bangun malam, susah untuk ibadah malam, dan susah untuk sholat malam. Ini ada dalam, ya, Ibnu Al-Jauzi, ya, dalam Sayyidul Khatir, ya, khair, ya. Kemudian Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, ya. Itu ada, sudah diterjemahkan, ya. Atau ibu yang punya Play Store, ya, itu dibuka, ya, terjemah Lataiful Ma'arif. Itu ada tuh, ya. Bagus banget itu, ya. Kemudian makanan erat kaitannya dengan masa depan, ya. Bukan hanya erat kaitannya dengan qiyamul lail, dengan ibadah, tapi juga makanan itu erat kaitannya dengan masa depan, ya. Apakah surga atau neraka, ya. Ini disabdakan, ya, oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis, man nabatalah muhu min suhtin fannaru aula bih. Jadi siapa saja, ya, yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, ya, yang dibenci, dimurkai oleh Allah, maka neraka lebih layak baginya, ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, ya, hadisnya hasan. Kemudian ternyata dosa juga erat kaitannya dengan rizki, ya. Nah, jadi wa inna rajul la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu, ya. Jadi sesungguhnya seseorang itu terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya, ya. Jadi kalau mau rizki diluaskan, umur dipanjangkan, kuncinya apa? Silaturahim. Kuncinya apa? Ibadah, takwa dan taat, ya. Kuncinya apa? Istighfar, gitu, ya. Kemudian makanan, ya, minuman dan pakaian erat kaitannya dengan doa, ya. Doanya itu bisa mustajab
bisa ghair mustajab. Bisa dikabul, bisa tidak dikabul, ya. Bisa dipenuhi, bisa tidak dipenuhi. Ternyata ini ada erat kaitannya dengan makanan, minuman, dan pakaian. Dan ini ya Rasul pesankan ya lewat sabdanya, yutilus safar as'atha akbar, ya yamudu yadaihi ila sama. Jadi ada orang menempuh perjalanan jauh, saking jauhnya kemudian rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, ya. Kemudian dia berdoa dengan menengadahkan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya memanggil Allah. Maksudnya berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya. Wa mat'amuhu haram, sementara makan yang dimakannya haram. Wa masyrabu haram, minuman yang diminumnya haram. Ya, wa malbasu haram, pakaian yang dipakainya haram. Wa gudiya bil haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Jadi sarapan pagi sebelum safar itu makanan dan minum yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasul. Ya, maka bagaimana mungkin doanya dikabul? Ya. Jadi faedah hadis, ya, ini hadisnya riwayat Muslim nomor 1015, ya, bahwa mengingatkan. Jadi Rasul mengingatkan agar kita berhati-hati dalam mencari nafkah, ya. Yang kedua, bahwa harta yang haram bukan hanya merusak dunia tapi juga merusak akhirat, ya. Yang ketiga, perintah menjaga apa? Menjaga kehalalan makanan. Kemudian penghasilan, ya. Menjaga kehalalan makanan dan penghasilan adalah bagian dari ketakwaan dan syarat utama diterimanya amal dan dosa, ya. Dan amal dan doa, ya. Jadi amal dan doa itu ditolak kalau kemudian makanan yang dimakan, ya, kemudian pekerjaan untuk mendapatkan makanan itu, ya, adalah batil. Makanan yang haram, kerjanya batil, tidak benar. Maka amalnya ditolak, doanya juga tidak mustajab, ya. Kemudian, ya, kenapa sampai kemudian malamnya seperti bangke, ya, tidur terus, ya. Karena tidak bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan godaan setan, sehingga sangat sulit dan berat bangun malam. Jadi untuk ibadah qiyamul lail, terutama sholat tahajud, ya, gitu. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah, dia berkata, mana'lamu amalan asyadda, ya, min makabid dati al-lail wa nafqati hadzal mal, ya. Jadi kami tidak tahu satu amal yang lebih dahsyat, lebih berat, lebih sulit daripada, ya, sulitnya, payahnya, ya, ibadah malam, sulitnya, beratnya, ya, berinfak, ya. Jadi ada dua amal yang paling berat, paling sulit, ya. Yang Hasan Basri tidak menemukan amal yang lebih sulit, lebih berat daripada itu. Apa itu? Pertama, maka bidah, ya, al-lail, bangun malam itu, ya, untuk beribadah. Kemudian apa lagi? Wa nafkah, memberikan nafkah, infak maksudnya, hadzal mal, yang berkaitan dengan harta. Ini yang apa? Yang paling sulit, ya, paling berat, kata siapa? Kata Hasan bin Basri. Yang ada dalam kitab Ibnu Al-Mubarak dalam Az-Zuhud, ya, War-Raqaiq nomor 1352. Kemudian beliau, ya, yaitu Hasan Basri, ya, rahimahullah, juga berkata, apa? Bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja, ya.
Bulan Ramadan tadarus, selepas Ramadan kagak itu ya. Di bulan Ramadan tarawih, selepas Ramadan kagak. Ya. Di bulan Ramadan berbagi makanan, minuman untuk takjil atau iftar jamaah. Selepas Ramadan kagak, ya. Itu termasuk bi'sal kaum, ya. Sejelek-jelek kaum, ya. Sejatinya la ya'rifun Allah. Dia tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi harusnya kita kenal Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan yang 11 bulan berikutnya. Ya. Ini ada dalam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, silakan nanti di download ya. Kemudian kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya pertama, ungkapan jifah ya bil lail ya yang dimaknai sebagai seperti bangkai di malam hari digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai orang yang malamnya hanya tidur, malamnya tidak sholat, malamnya tidak ibadah, sedangkan siang tidak berbuat apa-apa baik untuk dunia maupun untuk akhirat ya. Yang kedua ya, peringatan keras ini ya yang disampaikan oleh para ulama salafus saleh ya, bahwa tidur malam tanpa ibadah bisa membuat seseorang seperti bangkai yang berjalan tanpa ruh, berjalan tanpa hati, berjalan tanpa jiwa. Na'udzubillahi min dzalik ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan.